Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya indah tiyaji ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masyayikh langitan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'uka. Wa yamna'uka betul? Wa in nazarta. Wa in nazarta. Wa in nazarta, dan jika melihat siapa kamu. Wa in nazarta, dan jika melihat siapa kamu ila zahirika, kepada zahirmu wa batinika, dan batinmu. Falam tatlu, maka tidak bisa melihat siapa kamu fihima, di dalam zahirika wa batinika, ala aibin, atas aib, ala aibin, atas aib atau celah, ala aibin, atas aib atau celah, wa naqsin, dan kekurangan, wa naqsin, dan kekurangan. Kekurangan tadi fi dinin, di dalam agama, wala dunya, dan tidak di dalam dunia. Jadi kalau kamu berusaha untuk melihat kepada zahir dan batinmu, dan kamu tidak bisa melihat apa yang menjadi aib dan kekurangan di dalam agama atau masalah duniamu, fa'lam, maka ketahuilah anna jahlaka, sesungguhnya kebodohanmu. Fa'lam, maka ketahuilah anna jahlaka, pada sesungguhnya kebodohanmu, biuyu binafsika, dengan beberapa aibnya dirimu,
biuyubi nafsika, dengan beberapa aibnya dirimu, akbahu anwa'il hamakoti, itu lebih buruk-buruknya beberapa macamnya kebodohan. Akbahu anwa'il hamakoti, itu lebih buruk-buruknya beberapa macamnya kebodohan. Jadi maksudnya kalau kamu sendiri itu tidak bisa melihat aib atau kekurangan yang ada dalam masalah agama dan duniamu, maka ketahuilah bahwa kebodohanmu itu terhadap atau ketidaktahuanmu kepada aibmu sendiri itu lebih bodoh, lebih buruk daripada beberapa macamnya kedunguan atau ketololan. Kok bisa aibnya sendiri tidak tahu. Tapi kalau melihat aibnya orang, pade atau pandai. Maksudnya kalau melihat aib orang tuh gampang. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah mengatakan bahwa yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi. Seseorang itu akan bisa melihat kotoran mata atau beleknya seseorang. Tapi harus yang nengok orang lain. Tapi kalau nengok kotorannya sendiri, di matanya sendiri, apakah mampu orang itu? Nggak bisa. Nah, sama aib itu juga semacam itu. Ketika kita melihat orang lain itu seakan-akan aib orang itu nampak semuanya. Tapi melihat aibnya sendiri itu seakan-akan dirinya itu sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah melakukan keluputan. Nah, makanya kata Abu Hurairah, orang itu memang pade nengok belek matanya seseorang, tapi tidak pade ngelihat belek matanya sendiri. Bahkan harus nunggu diingati orang dulu. Kamu belum mandi. Apa tahu? Itu di matamu ada belek mata. Oh iya, belum mandi ya, baru sadar. Ketika diingatkan sama orang lain. Nah, makanya di situ ada 4 resep supaya kamu tahu aib kamu. Yang ingin dicatat ya dicatat. Yang pertama, ini resepnya ada di di sarahnya ini. Faman arada ayya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Bagi seseorang yang ingin mengetahui aibnya sendiri, maka harus menempuh 4 jalan ini. 4 jalan ini. Yang pertama, duduk bersama orang-orang alim, tapi bukan orang alim biasa, orang alim yang bisa membaca isi hati orang. 1. Kalau kamu pingin aibmu sendiri itu tahu, nah, duduk bersama orang-orang yang hatinya bersih, sehingga hatinya bersih ini tadi orang ini sama Allah dikasaf bisa melihat aibnya seseorang. Tapi kalau zaman sekarang ya agak susah nyarinya di mana gitu. Nyari di mana orang yang tahu aib itu siapa gitu kan. Nah, ini kalau menurut kitab ini ya, yang pertama, karena ini ya zaman dulu kan enggak pakai media sosial, jadi aib pun ya tersimpan rapih gitu kan. Nah, jadi resepnya duduk di antara orang-orang alim, orang-orang soleh yang hatinya bersih, sehingga orang soleh ini tadi bisa membaca diri kita, hati kita. Oh, ini kamu tuh habis melakukan ini, awak tahu kalau orangnya bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat luba sodikon sodukon. Cari kawan, tapi cari kawan yang soduk,
yang betul, kawan-kawan yang sungguhan. Kawan yang betul ini coba kamu teliti di antara kawan-kawan kamu. Kalau kawan kamu ada di salah satu ini, berarti kawan kamu tuh sodikon soduko. Apa itu? Satu, ketika dia benar, maka kawan kamu akan membenarkan. Kedua, ketika kamu salah, kawan kamu akan mengatakan itu salah. Kamu tuh ngapo? Kok ngelakuan ini kan tidak boleh. Jangan macam itu. Nah, itu berarti kawan sodikon soduko. Bukan kawan yang menemani kita, tapi semua tindakan kita dibenarkan. Melakukan apa, buat loka apa, semuanya betul, betul. Salah apa tidak? Betul. Apalagi sampai dilindungi. Oh, enggak, dia tadi malam enggak, ada. Nah, ini berarti bukan sodikon soduko, bukan kawan yang sesungguhnya. Jadi kawan yang sesungguhnya itu, dia kalau ngelihat kamu melakukan satu aib, maka dia akan ingatkan itu. Nah, kalau dia ingatkan berarti kawan yang sodikon soduko. Nah, cari kawan yang itu. Karena kalau kamu berkawan dengan orang itu, pasti kamu akan banyak nasihat terus, diingatkan terus. Baru nak ngelempar manggo, woi, dibilangnya gitu kan. Akhirnya dia jadi, apa? Malam-malam jam 12 kok ngelempar apa? Manggo. Ya kan? Kawannya bilang, jangan, bilang dulu ngapa kan? Bilang ya udah susah juga. Nah, berarti kawannya sodikon soduko. Soduk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mana yang ketiga ini kok hilang? Asani, kemudian ini asalis. Yang ketiga, ayastafida ma'rifata nafsihi min alsinati a'daihi. Yang ketiga adalah dengarkan kritikan musuh. Dengarkan kritikan musuh. Karena musuh itu paling suka untuk mencari keburukan seseorang. Itu pasti gini. Nah, makanya kalau musuh, dia pasti akan mengatakan yang yo akan terus terang gitu, maksudnya musuh itu. Misalnya saingan, nggak usah milih dia tuh tidur terus. Nah, kan berarti mengungkapkan apa yang menjadi aib seseorang. Nah, kamu kalau ingin tahu aib kamu sendiri, dengarkan apa yang menjadi ucapan atau kata-kata musuhmu. Misalnya di kelas ya, di kelas. Siapa yang jadi ketua? Jadi ketua kelas. Wah, itu baik. Yang kawan yang tidak suka bilang gini, wapong dia tuh kalau berangkat sekolah entah berangkat atau tidak. Berarti kesimpulannya orang itu keset itu apa? Pemalas. Nah, nampak satu. Oh, berarti awak kok pemalas. Nah, baru tahu kamu aib kamu sendiri. Nah, itu yang ketiga, mendengarkan atau kritikan atau saran dari musuh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ayu kholiton nas. Yang keempat adalah berkumpul bersama manusia. Berkumpul dengan masyarakat. Kalau kamu sudah yang namanya masyarakat ya, pasti semuanya tidak memandang orang itu bagus. Kadang ada orang memandangnya dia buruk. Nah, makanya yang buruk-buruk itu kamu ambil. Apakah betul dengan sejatinya diri kamu apa enggak? Kalau betul loh, berarti ya yang itu aib saya. Nah, makanya keempat ini cara untuk mengetahui apa namanya aib kamu. Yang paling mudah yang mana? Yang terakhir, kumpul sama manusia. Kalau yang nomor 3 tadi agak susah. Soalnya kadang musuh kadang ya udah punya musuh misalnya kan. Tapi itu hampir ada lah. Tidak mungkin kalau tidak ada. Semua orang itu pasti terlibat dalam masalah ini. Kalau yang kedua sama yang pertama itu
Itu agak susah, nyarinya tuh agak susah. Wala aiba, dan tidak ada aib itu maujud a'zamu yang lebih besar atau lebih agung minal humki daripada kebodohan, daripada kedunguan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada kedunguan itu. Maksudnya kedunguan apa? Kamu tidak tahu terhadap aib kamu sendiri, itulah aib terbesar kamu. Maksudnya macam itu. Tidak ada kebodohan yang lebih besar daripada kebodohan tentang aibnya sendiri. Kalau ditanya aib kamu apa? Enggak ada awak aib. Awak elok terus. Berarti kebodohan tentang aibnya sendiri itulah yang paling aib yang paling besar. Nah, tapi kalau kamu sadar sendiri, apalah wak go sekolah jarang, ya kan? Nak taptes beda nambal, nak ujian beda repot belajar, wak go buat isip nasor, gitu terus kan? Nah berarti kalau kayak gitu kamu menyadari aib sendiri, tapi masih mending, masih bagus, soalnya apa, sadar terhadap aibnya sendiri daripada yang tidak mengakui sama sekali. Justru yang tidak mengakui sama sekali itu adalah aib yang paling besar, yang paling buruk yang ada di dirinya itu. Nah, walau arada, dan jika menghendaki Allah, siapa Allah, bika dengan kamu, khairan pada kebaikan, dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kamu tuh menjadi baik, labasoro, maka pasti memperlihatkan siapa Allah kepadamu, biuyu binafsika, dengan beberapa aibnya dirimu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu pingin menghendaki kamu menjadi baik, maka Allah itu pasti akan menampakkan dengan aib-aib kamu sehingga kamu tuh tersadar gitu ya. Jangan sampai kamu ketika kamu tidak punya aib, bahkan tidak pernah terbongkar aib kamu tuh senang-senang baik. Justru Allah itu kalau membuka aib kita berarti Allah tuh menghendaki kita menjadi baik. Supaya apa? Supaya kita tidak terlarut dalam keburukan. Jadi makanya kalau dibongkar, ya alhamdulillah awak semalam tuh ketahuan maling manggo. Alhamdulillah ketahuan semalam tuh maling manggo. Alhamdulillah. Waktu dipanggil, kamu yang semalam maling manggo kan? Alhamdulillah, ya Gus, betul. Jangan malah sini, kamu yang semalam ngambil manggo ya? Kapan Gus? Jam berapa? Waduh, pertanyaannya. Oh ditanya, mau tanya balik. Ya berarti itu bukan mengakui, itu namanya menutupi. Padahal yang nengok jelas-jelas gitu. Kepalanya itu, badannya itu, ya nampak semua. Nah, kalau ditutupi lagi berarti wah ya itu. Dia berarti masuk kategori yang ini tadi loh. Yang mana akbahu anwa'il hamakoti, yaitu yang paling buruk, aib yang paling buruk adalah kedunguan terhadap aibnya sendiri. Nah, faru'yatuka, maka melihatmu nafsaka pada dirimu. Kamu melihat pada dirimu sendiri itu tadi bi'ainir ridho, dengan penglihatan ridho. Maksudnya melihat dengan pandangan ridho tuh kalau kamu melakukan keburukan itu kamu tenang saja gitu loh, ndak gaduh, tenang, baik, malah menikmati apa yang menjadi keburukan selama ini. Nah, ketahui itu adalah ghayatu ghabawatika, itu adalah puncak ketololan, wajah lika, dan kebodohanmu. Itu adalah puncak dari ketololan dan kebodohanmu. Kalau orang itu tadi ridho terhadap apa yang sesuatu yang dia lakukan
dan tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Tapi kalau masih meyakini kalau itu salah, ya malah bagus. Orang tuh kalau tobat bukan buruk, bukan, malah itu yang bagus. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tuh cinta orang-orang yang tobat. Orang tobat tuh siapa? Apa orang soleh? Orang tobat dulu apa orang soleh? Bukan. Orang tobat adalah pendosa. Tapi pendosa yang berhenti dari dosa. Berhenti dari dosanya, kemudian dia meminta kepada ya Allah, ampuni saya kesalahan-kesalahan kemarin itu. Saya sengaja nelah itu ya Allah malam-malam itu tadi. Tapi saya minta maaf. Karena engkau adalah maha pengampun. Nah, kalau kamu mau pindah ke status itu, berarti kamu dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan jalur amal soleh tapi lewat jalur tobat. Itu jalan pintas untuk para pendosa. Kalau orang soleh yang misalnya tidak melakukan dosa, jalurnya apa? Ya amal soleh, melakukan amal soleh. Tapi kalau yang pendosa-pendosa kayak mana ya, waktu amal soleh dikit, ya udahlah jalur pintas apa? Tobat. Apalagi taubatnya taubatan nasuha. Wah, kalau taubatan nasuha itu kalau Allah sudah menghendaki orang itu taubatan nasuha, kalau dipingin orang itu jadi wali, langsung jadi wali. Tapi syaratnya satu tadi, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tidak akan dia ngulangi lagi. Kalau ada niatan lagi, ditepis langsung. Tidak usah, kita kalau taubat nasuha, ayo kita janji sama diri kita sendiri, jangan melakukan lagi. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Tapi kalau balik lagi, awak kini tobat dulu, kayak kalau ada kesempatan lagi awak berhubung manggonya habis, kini awak tobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya, ya kan. Nah, besok kalau mulai ada bunga-bunga lagi, wah nampak bu, pelan bukan nampak kayak anak buah lagi kan. Nah, kayak tunggu dulu lah. Kalau banyak, ayo kita serang malam, ya kan. Wah, serangan malam ngeri ya. Wah, sepertinya kita harus pasang kuda-kuda serangan fajar juga ini. Soalnya serangan malamnya itu loh, ngeri nengoknya. Nah, pas buah lagi tuh akhirnya dia ngulang lagi. Oh, berarti taubatnya ini belum taubatan nasuha. Tapi ingat, kamu tuh jangan ditipu setan. Ditipu setan kayak mana? Jangan sampai kamu punya pikiran gini. Tobat. Habis melakukan dosa kan tobat. Habis itu dosa lagi. Kalau lah terlanjur dosa, jangan berhenti tobat lagi. Harus imbang. Jadi habis dosa, tobat. Nah, tobatnya betulan juga. Ya ampun ya Allah. Ya saya manusia, ya Allah. Jadi wajar kalau tempurung itu. Saya ada nafsu. Kalau engkau tidak pingin saya masuk ke dalam terjerumus ke dosa lagi, angkat nafsu saya. Kalau Allah tidak mau ngangkat nafsu saya, jangan salahkan saya kalau saya melakukan dosa kembali. Kata kamu tuh kan waktu doa itu tadi. Hanya betulan ada kesempatan lagi melakukan lagi. Nah, waktu melakukan lagi itu jangan berhenti, jangan terus enggak tobat. Besok paling ulang lagi ujung-ujungnya. Kayak gitu tuh kamu lagi digoda setan. Setan tuh tidak suka kalau kamu tobat. Nah, makanya waktu sudah melakukan perbuatan dosa tadi, kamu tetap ngakuin itu tuh dosa. Tetap ya, makanya kalau wiritan ya bunyi Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya Allah, saya bertobat ilaihi kepadamu saya bertobat. Nah. Ya jangan cuma manggo bae, yang nyuri-nyuri auratnya perempuan juga sama. Berhenti. Alias apa? Ngintip. Tuh. Yang ngintip itu ya kan? Berhenti itu. Jangan diterusi. Ngawak baru sekali jalan ke situ rasanya tidak betah ya, kamu malah sampai nyerusuk ke ke comberan itu. Demi apa coba kayak itu tuh?
Makanya kalau kamu pingin enak, tidak ada penghalang, tidak ada penutupnya, nikahi orangnya. Kalau nikahi orangnya, terserah, nampak semuanya. Tidak payah lagi cembulan comberan lagi, ya kan? Yang ada malah diajak, ayo dek mandi. Nah, kalau tidak ya kayak gitu. Dah berhenti ya. Kemarin lah diajari tentang apa namanya adabul ain, adabnya mata. Kalau dia udah diajari apa yang menjadi maksiatnya mata itu. Mana tadi? Itu ya. Jadi itu puncak dari kebodohan adalah orang yang tidak merasa atau ridho dengan aibnya sendiri. Suma ingkunta, kemudian jika ada siapa kamu sodikon itu sungguhan orang yang benar, fidhonika di dalam prasangkamu, fashkur maka bersyukurlah siapa kamu Allah pada Allah Ta'ala alaihi atas sodikon. Tapi kalau kamu berprasangka bahwa kamu tuh insya Allah kalau saya tuh orangnya kayak aman lah dari perbuatan buruk, tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah melakukan sebuah dosa, maka kalau macam itu kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan itu kecuali dengan pertolongannya Allah. Makanya jangan merasa baik. Kita sebaik-baiknya kita tuh tetap kita punya perasaan awak tuh bisa baik kalau Allah tuh menggerakkan saya tuh baik. Coba kalau Allah gerakkan saya buruk, saya tuh sama baik dengan orang-orang di luar. Saya buruk juga. Tapi karena ya alhamdulillah Allah ini menggerakkan saya tuh tidak melakukan itu, maka saya ya jadi baik gitu. Nah, jadi prasangka itu harus kita tanamkan. Jangan sampai perasaan yang sombong itu muncul gara-gara kita penuh dengan kebaikan, bahkan tidak pernah melakukan keburukan. Jadi kita harus apa namanya bersyukur. Nanti kalau kita sombong macam itu jadinya kayak setan, kayak iblis. Iblis itu ya gara-gara pertama yang dilakukan adalah sombong. Siapa Nabi Adam tuh? Ngapa pula suruh sujud sama dia? Tidak level. Dia dari tanah, awak dari api kok, masa iya api masa tunduk sama tanah yang dia itu notabene di bawah, ya kan? Tanah warnanya hitam gitu. Nah misal dengan api bercahaya, elok, cantik, kalau ditengok gagah, api itu kalau berkobar, tidak level lah, disuruh nyembah apa? Nyembah Adam. Tidak mau saya. Dia lupa siapa yang nyuruh. Dia lupa siapa yang nyuruh. Dia hanya melihat fisiknya, tapi tidak melihat siapa yang nyuruh itu. Yang nyuruh padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena tidak mau ya udah. Akhirnya karena kesombongan itulah apa namanya? Iblis itu menjadi hamba Allah yang buruk, bahkan menjadi apa namanya penduduk asli neraka. Nah sekarang nih para iblis-iblis dan keturunannya ini sedang nyari kanti supaya nanti RT-nya dia tuh penuh di neraka, jadi nyari penduduk baru. Tapi nyari penduduknya siapa? Dari penduduknya bukan dari golongan iblis, bukan, tapi golongan manusia, karena jin pernah dendam, bahkan sampai sekarang dendam dengan Nabi Adam. Karena dia itu awak minta satu doa, ya Allah. Iblis itu doa juga. Masa kita kalah sama Allah, sama iblis? Wong iblis itu ya doa. Doa iblis pun dikabulkan. Nah cobalah. Doa kita dikabulkan. Doa iblis itu dikabulkan. Apa doanya iblis bilang? Ya Allah, saya minta satu permintaan. Apa? Izinkan saya menggoda
anak turunnya Nabi Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, langsung di ACC. Langsung deh. Oh minta itu Pak ya? Iya. Oke, ACC ya. Ya. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Minta itu minta baik apa minta buruk itu? Buruk loh, dikabulkan. Kamu yang selama ini minta baik belum dikabulkan apa hal ya? Apa masalah ya? Nah, itu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Minta sama Allah, Mang Iblis biar dikabulkan, masa kita tidak. Ya makanya kalau doa bunyi gitu, ya Allah, masa Iblis dikabul, awak yang sholat tidak dikabul. Kabulkan ya Allah. Nah, doa nembak namanya. Supaya dikabulkan. Fashkur sudah alaihi sudah wala tufsid, dan jangan merusak siapa kamu pada din dan dunia. Oleh karena itu kamu jangan merusak di dalam masalah agama kamu, di dalam urusan duniamu. Jangan kamu rusak, jangan kamu nodai bisal bin nasi dengan menjelek-jelekkan atau mencela manusia. Wa tamat mudi, dan bersuara bi'a'radihim dengan beberapa kehormatannya annas. Jangan kamu tuh merobek atau merusak kehormatannya manusia. Jangan ikut campur gitu kan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya di sana salbin nas wa tamat mudi. Tamat mudi ada anak kelas 2 ada? Ada. Ah, ya. Tamat mudi. Tasrifannya kayak mana? Tamat mudi. Ayo, saya kasih bocoran. Sama dengan tasrifannya tafa'lala. Ya tafa'lalu, tamat mado, ya tamat madu, tamat mudan. Berarti ini tamat mudi ini adalah masdar. Min a'dhamil uyubi, itu sebagian lebih besar-besare beberapa aib. Karena dengan membicarakan manusia itu adalah lebih besar-besarnya aib kita karena kita melakukan ghibah itu tadi. Ar-rabi wal mira'ah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.